Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Akbar. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat. Berjumpa lagi dengan saya dalam tausiah Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi karunia melewati hari-hari bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan. Insya Allah 10 hari pertama dapat kita lewati hari ini, dan insya Allah kita dapat menjalankan ibadah puasa tanpa suatu halangan apapun. Amin. Dalam tausiah Ramadan kemarin saya menyampaikan ketika seorang memutuskan hubungan dengan urusan dunia dan mematikan dirinya dalam kehidupan, lalu larut tenggelam dalam penyatuan diri dengan Sang Maha Pencipta, menyebabkan aras ilahi berguncang sehingga sang pemilik aras itu pun turun ke bumi menghampiri dan menyapa hamba-hambanya. Peristiwa ini diilustrasikan Al-Quran dengan kata-kata Sumadana fatadala fakana qoba kausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma'auha. Terjadi penyatuan wujud dengan Tuhan atau wahdatul wujud. Pada fase inilah terjadi pencerahan jiwa atau tanwirul qulub. Jiwa sang hamba disirami air samawi atau wahyu, dan terjadi mukalamah muhotobah ilahiyah antara hamba dengan Tuhannya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memang bisa menghampiri manusia? Dan apakah manusia memang bisa melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memang masih berbicara dengan manusia? Masih menurunkan wahyu padahal wahyu sudah habis dengan turunnya Al-Quran? Allah Tuhan kita adalah Allah yang maha hidup, Al-Hayy. Dahulu hidup, sekarang hidup dan akan tetap hidup. Dahulu menghampiri menyapa hamba-hambanya, sekarang dia menghampiri menyapa dan akan tetap menghampiri menyapa hamba-hambanya. Dahulu berbicara dengan hamba-hambanya, sekarang dia berbicara dan akan tetap berbicara dengan hamba-hambanya. Betul, wahyu syariat sudah berakhir dengan turunnya Al-Quran. Wahyu syariat tidak akan ada lagi final dengan Al-Quran. Namun wahyu mubasirat sesuai dengan sifat Allah Ta'ala Al-Hayy dan Al-Mutakalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berbicara dengan hamba-hamba pilihannya dengan wahyu mubasiratnya yang memberikan pencerahan jiwa, yaitu tanwirul qulub. Al-Quran mengatakan allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul adim. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi mereka ada kabar suka dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan pada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemenangan yang besar. Surat Yunus surat ke-10 ayat 64-65. Dan Al-Quran mengatakan lagi innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahofu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, turun kepada mereka malaikat sambil berkata, janganlah kamu takut dan jangan pula bersedih, dan berilah kabar suka tentang surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hamim As-Sajadah ayat 41-43.
Benar sekali, kita memang tidak dapat melihat Allah dengan mata jasmani. Al-Quran mengatakan la tudrikuhul absor wa huwa yudrikuhul absor. Sekali-kali kamu tidak dapat melihat Allah, akan tetapi Allah akan dapat melihat kamu. Allah memang gaib, tidak kelihatan, tetapi bisa dibuktikan keberadaannya. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata jasmani, tetapi kita bisa melihat Allah dengan mata ruhani. Kita akan bisa berjumpa dan melihat Allah jika kita sudah bisa mematikan diri kita di dalam kehidupan. Untuk membuktikan adanya Allah diperlukan bantuan Allah itu sendiri. Sama seperti kita punya mata, tanpa bantuan cahaya kita tetap tidak bisa melihat. Kita punya kemampuan melihat Allah, namun untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah, kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihatnya. Itu sebabnya diperlukan Allah menghampiri dan menyapa hamba-hambanya dengan mengatakan, Inni anallahu, surat Toha ayat 20, surat ke-20 ayat 15, atau Inni ana rabbuka, surat Toha surat ke-20 ayat 13, Inni anallahu, surat ke-28 ayat 31, dan atau ana al-maujud, aku ada. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan wujudnya? Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi Masih Maud bersabda, dia adalah demikian rupa keadaannya, kendati pun jauh namun dekat, dan meskipun dia dekat namun jauh, walaupun tunggal, namun penampakannya beraneka ragam. Manakala di dalam diri manusia terjadi suatu perubahan baru, maka baginya dia pun menjadi Tuhan yang baru, dan dia memperlakukannya dengan penampakannya yang baru pula. Orang itu melihat suatu perubahan di dalam wujud Tuhan menurut kadar atau proporsi perubahan yang terjadi atas dirinya. Tetapi hal itu tidak berarti ada perubahan terjadi pada wujud Tuhan. Kebalikannya, semenjak ajali dia tidak pernah mengalami perubahan dan wujudnya paripurna. Akan tetapi pada waktu terjadi perubahan-perubahan di dalam diri manusia yang menuju kebaikan, Tuhan pun menampakkan dirinya kepada orang itu dengan penampakan baru. Dan pada tahap kemajuan yang dicapai manusia, penampakan kekuasaan Tuhan pun terjadi lebih meningkat. Dia memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa manakala terjadi perubahan luar biasa. Bahteranu tahun 1996 halaman 16. Penampakan wujud Tuhan akan berbeda kepada yang satu dengan yang lainnya, tergantung kadar atau proporsi perubahan pada diri orang itu. Semakin tinggi kadar kerohanian yang dimiliki seseorang, maka akan semakin bersinar terang pula cahaya Tuhan yang menampak pada diri orang itu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang layak dihampiri Tuhan dalam Ramadan yang berberkat ini. Amin. Allahumma amin. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.